akan mengulas kembali materi mengenai pengertian manajemen risiko perbankan. Manajemen adalah suatu kegiatan perencanaan, mengorganisir, menyusun, memimpin, dan mengawasi. Sedangkan risiko adalah segala sesuatu yang merugikan. Jadi, dapat disimpulkan, manajemen risiko adalah suatu kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin, dan mengawasi program penanggulan risiko. Apa sih perbankan itu? Perbankan secara umum yaitu suatu lembaga keuangan yang menangani tentang pembagian dan pendanaan. Jadi dapat disimpulkan, manajemen risiko perbankan adalah suatu kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin, dan mengawasi program penanggulan risiko baik dalam bentuk pembiayaan maupun pendanaan. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis risiko pada bank. Bank memiliki berbagai jenis risiko yang terdiri atas 8. Yang pertama, risiko. Risiko kredit. Yang kedua, risiko pasar. Yang ketiga, risiko operasional. Yang keempat, risiko likuiditas. Yang kelima, risiko hukum. Yang keenam, risiko strategik. Yang ketujuh, risiko kepatuhan. Dan yang terakhir adalah risiko reputasi. Pengertian dari risiko kredit adalah suatu akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban pada bank. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas bank yang kinerjanya tergantung pada kinerja pihak lawan, penerbit atau kinerja meminjam dana. Contohnya, Bank A memberikan kredit perumahan kepada debitur perorangan. Saat memberikan kredit tersebut, bank memiliki risiko bahwa sebagian atau seluruh debitur perorangan tersebut akan gagal membayar bunga ataupun pokok kredit yang diterimanya. Yang kedua, yaitu risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Risiko pasar meliputi antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuiditas, dan risiko komoditas. Contohnya, misalkan Bank A berkeinginan melakukan kegiatan trading karena potensi keuntungan yang dapat diraihnya. Bank tersebut memutuskan untuk memperdagangkan obligasi pemerintahan yang di dalam contoh ini memiliki tingkat suku bunga tetap untuk periode 5 tahun. Nilai obligasi itu akan dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga. Yaitu risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuiditas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Contohnya, bank tidak mampu memenuhi penarikan kredit oleh nasabah karena dana yang tersedia tidak mencakupi. Bank mengalami kalah clearing dan tidak dapat memenuhi kekurangan dana di Bank Indonesia. Bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan dana masyarakat yang terjadi secara tiba-tiba. Dan bank tidak dapat memperoleh secara pinjaman dari bank lain pada saat bank tersebut memerlukan likuiditas. Yang keempat, risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Contohnya, seperti risiko yang diakibatkan kurang lengkapnya dokumentasi, kesalahan transaksi atau kesalahan trading, pengawasan yang kurang memadai, pelaporan yang kurang memadai sehingga
kepatuhan terhadap peraturan internal dan eksternal tidak 5. Risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan. Contoh kasus kredit Linais tahun 1991, ketidakcukupan pengawasan dan deregulasi internal dalam kaitan dengan berbagai penyelewengan, mismanagement pinjaman, pencucian uang, penyelewengan kekuasaan berupa konspirasi antara politis, bankir, dan pemilik baru yang menyebabkan kerugian sebesar USD 24.220. Dalam kasus ini terjadi kesalahan regulasi, yaitu resiko hukum karena kurang baiknya regulasi yang ditetapkan oleh pihak manajemen sehingga memungkinkan terjadinya penyelewengan. 6. Resiko strategik. Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktetapan bank dalam mengambil keputusan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Contohnya, sebuah bank berencana memperluas bisnisnya dengan masuk ke bisnis kredit perumahan yang belum pernah dimilikinya dengan cara membeli atau akuisis bank lain. Yang ketujuh, resiko kepatuhan. Resiko kepatuhan adalah resiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan undang-undang dan keuntungan yang berlaku. Contohnya, bank tidak mengirimkan laporan tepat waktu sehingga harus membayar sejumlah denda. Contoh lainnya adalah bank tidak secara utuh mengikuti prosedur seperti yang diterapkan oleh regulator. Yang terakhir yaitu resiko reputasi. Resiko reputasi adalah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengategorikan sumber resiko reputasi bersifat tidak langsung dan bersifat langsung. Sekian pengulasan